Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah agresi militer Belanda satu berakhir, yaitu dengan keluarnya resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan untuk diadakannya gencatan senjata, akhirnya PBB membentuk yang namanya Komisi Tiga Negara. Oke, Komisi Tiga Negara ini adalah komisi yang dibikin oleh PBB khusus untuk menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, komisi ini bekerja dari mulai tanggal 20 sampai 23 Oktober 1947. Oke, ada 3 negara yang terlibat di sini ya. Nama resmi dari Komisi Tiga Negara ini adalah Committee of Good Office for Indonesia. Oke, pihak pertama ini adalah Australia. Australia ini adalah negara yang termasuk dalam Komisi Tiga Negara yang merupakan negara pilihan Indonesia. Nah, karena wilayah Australia ini secara geografis sangat dekat dengan Indonesia, makanya Indonesia menunjuk Australia sebagai perwakilan Indonesia dalam Komisi Tiga Negara ini. Kemudian pihak yang berikutnya adalah Belgia. Belgia adalah negara yang dipilih oleh Belanda untuk berunding dalam Komisi Tiga Negara ini. Sedangkan Amerika Serikat ini adalah negara netral yang berfungsi sebagai mediator konflik di antara kedua negara. Oke, dari Australia diwakili oleh Richard Kirby, dari Belgia diwakili oleh Paul van Zelen, dan dari Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. Nah, apa saja sih yang dibicarakan? Tapi sebelum kita bahas apa yang dibicarakan, kita harus tahu dulu bahwa ada Perancis juga di dalam Komisi Tiga Negara ini, tapi tugas dia hanyalah sebagai pengamat, makanya tidak ikut berdiskusi. Oke, apa saja yang dibicarakan dalam Komisi Tiga Negara? Nah, yang dibicarakan dalam Komisi Tiga Negara ini ada yang dihasilkan dengan resolusi 20 Oktober, di mana Komisi Tiga Negara ini memiliki peran untuk inisiatif militer jikalau antara dua pihak, Belanda dan juga Indonesia, tiba-tiba mengerahkan kembali militernya, maka Komisi Tiga Negara ini memiliki inisiatif militer yang lebih besar. Artinya mereka berkewajiban untuk menghentikan kontak tembak-menembak tersebut. Terus yang kedua, ini adalah sebagai media konsultasi politik antara kedua negara. Jadi Belanda boleh konsultasi, Indonesia juga boleh konsultasi. Oke, yang berikutnya ada resolusi 23 Oktober yang mengakibatkan 3 negara yang berunding dalam Komisi Tiga Negara bentukan dari PBB ini nanti akan melakukan kunjungan ke Jakarta. Tujuannya buat apa? Buat menemui dua pihak yang berseteru. Dan yang kedua adalah persiapan untuk melakukan perundingan atau perjanjian yang disebut perundingan Renville. Jadi nanti Komisi Tiga Negara ini pergi ke Indonesia menggunakan sebuah kapal yang bernama USS Renville untuk berbicara di atas meja antara pihak Belanda dan juga Indonesia. Oke, itu sekelumit atau secara singkat dari Komisi Tiga Negara ya. Nah, akhirnya setelah Komisi Tiga Negara ini bersidang dan mengeluarkan resolusi, akhirnya kedua belah pihak memutuskan akan melakukan perundingan lanjutan, yaitu di Renville. Jadi perundingan Renville ini ada di tempat netral, yaitu ada di kapal milik Amerika Serikat yang berlabuh di Tanjung Priuk sekitar 18 Desember 47 sampai 17 Januari 48. Nah, ini kapalnya USS Renville di Tanjung Priuk bersandar, dan ini adalah secara garis besar mengenai hasil yang dicapai dari perundingan Renville. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Oke, dalam perundingan Renville ini pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri kita yang baru, yaitu Amir Syarifuddin. Kemudian ada Ali Sastroamidjojo, ada Agus Salim, ada Dr. Leibena, kemudian ada Cho Tje-kien, dan juga ada Nasrun. Dari pihak Belanda, ini ada Abdul Qadir, ada Van Vredenburg, ada PJ Koets, dan juga CRS Sumokil. Nah, kalian mungkin bingung nih ya, kok ada Abdul Qadir gitu kan. Nah, ini Abdul Qadir ini sebenarnya warga negara Belanda ya, bukan warga negara Republik Indonesia
tapi memang dia memang 100% berdarah Indonesia tapi berpihak ke Belanda. Ingat, sebelum melakukan perundingan dengan Indonesia, Belanda pernah menghimpun kekuatan dulu di konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, dan juga konferensi Denpasar. Oke, di tengahnya ada komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat oleh Graham, kemudian Australia oleh Kirby, dan juga Belgia oleh Van Zeelen. Hasil yang didapatkan dari perundingan Renville ini adalah wilayah Republik Indonesia mendapatkan wilayah di Jawa dan Sumatera, meskipun wilayah Jawa dan Sumateranya ternyata tidak full ya, tidak semua wilayah dari Sumatera dan juga Jawa ini dikuasai oleh Republik Indonesia, karena di dalamnya ada yang namanya garis Van Mook atau garis demarkasi, garis pemisah antara wilayah Republik dengan wilayah Belanda. Nah, di sini juga disepakati bahwa akan dibentuk sebuah negara yang bernama Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal, di mana di dalamnya ini terdapat gabungan antara Republik Indonesia dan juga BFO. BFO ini adalah Majelis Permusyawaratan Negara Federal yang di dalamnya ada negara-negara boneka buatan Belanda. Jadi nanti Indonesia jadi salah satu negara bagiannya. Nah, ini hasil dari perundingan Renville, di mana di perundingan Renville ini wilayah Indonesia banyak sekali berkurang. Nah, seperti kita ketahui, wilayah dari Republik Indonesia ini pada perundingan Linggarjati sebelumnya kan wilayah kita ini Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sumatera, Jawa, dan Madura. Tapi setelah perundingan Renville, kita kehilangan Sumatera Timur yang ada tembakau itu. Terus kita kehilangan juga wilayah Sumatera Selatan yang banyak sawit itu. Kemudian kita kehilangan wilayah Jawa Barat yang banyak teh, kina, dan kopi. Kemudian kita kehilangan pantai utara Jawa Tengah juga. Kita juga kehilangan Madura. Kita juga kehilangan Jawa Timur. Jadi tempat-tempat yang memiliki tingkat sumber daya alam yang tinggi ini ternyata keluar dari wilayah Republik Indonesia, dan nanti di wilayah-wilayah tersebut sama Belanda dibentuk negara-negara boneka. Contoh di sini ada negara Sumatera Timur, di sini ada negara Sumatera Selatan, di sini ada negara Pasundan, di sini ada negara Jawa Tengah, kemudian di sini ada Madura, kemudian di sini ada negara Jawa Timur, dan akhirnya membuat wilayah dari Republik Indonesia semakin sempit. Cuma daerah yang berwarna merah saja. Oke, makanya ini nanti akan menuai banyak sekali protes di kalangan pendukung Republik Indonesia, karena mereka tidak terima kok makin sini wilayah kita makin kecil gitu kan, dan makin banyak negara boneka yang berdiri di wilayah Republik Indonesia, dan nanti Indonesianya wilayahnya tinggal segini aja, dan wilayah suburnya semua udah diambil sama Belanda. Oke. Ya, dampak dari Renville ini cukup banyak nih. Jadi setelah perundingan Renville ternyata banyak hal-hal yang terjadi. Hal yang pertama terjadi ini adalah mosi tidak percaya dari Masyumi dan PNI yang mengakibatkan nanti pemerintahan dari Perdana Menteri Amir Syarifuddin ini harus jatuh ya. Jadi ada dua Perdana Menteri ini yang jadi korban di Linggarjati. Yang jadi korban adalah Sultan Syahrir, yang di perundingan Renville yang jadi korban adalah Amir Syarifuddin. Kemudian yang berikutnya ini terjadi pemberontakan nih, karena banyak sekali yang kecewa dan menganggap bahwa Republik Indonesia ini kayaknya udah berakhir deh, karena wilayahnya makin sini makin sempit. Ada dua pemberontakan, yang satu ini adalah pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 yang dipimpin oleh Musso. Mereka mendirikan atau memproklamasikan sebuah negara baru namanya Republik Soviet Indonesia. Nanti kita akan bahas khusus tentang pemberontakan ini di bab berikutnya ya. Terus selain itu juga di wilayah Jawa Barat yang ternyata diambil oleh Belanda, yang dibentuk jadi negara Pasundan, di wilayah Jawa Barat karena banyak nanti tentara-tentara Republik meninggalkan wilayah Jawa Barat, para rakyat yang tergabung dalam Fisabilillah dan juga Hizbullah melakukan pemberontakan, dan mereka mendirikan DITII, dan mereka bermaksud membuat negara namanya Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Nanti kita akan bahas ini di bab berikutnya. Jadi Indonesia udah diserang sama Belanda, wilayahnya makin kecil, orang-orang Indonesianya mulai kecewa, terus malah bikin negara masing-masing sesuai dengan ideologi mereka masing-masing. Yang berikutnya terjadi yang namanya Hijrah Siliwangi, karena wilayah Jawa Barat diambil
oleh Belanda, makanya tentara Siliwangi mereka harus pergi dari wilayah yang bukan wilayah Republik ke wilayah Republik, nanti hijrahnya ke Yogyakarta dan ke Surakarta. Nah, yang berikutnya, akhirnya gara-gara banyak wilayah Republik yang diambil oleh Belanda, ini menyebabkan nanti pihak militer Indonesia dari TKR ini memutuskan untuk melakukan perang gerilya, yaitu perang dengan cara masuk ke hutan-hutan, kemudian menyerang seperlunya, kemudian masuk lagi ke hutan. Karena memang tidak mungkin untuk berhadapan secara langsung dengan tentara Belanda. Nah, dampak bagi Belanda juga ada nih. Setelah adanya perundingan Renville ini, Belanda akhirnya mendirikan yang namanya BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal. Jadi Belanda ini kan dari awal memang sudah bikin konferensi dengan negara-negara boneka. Akhirnya mereka bikin BFO, yang dimana BFO ini nanti akan dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat ditambah dengan Republik Indonesia. Jadi ini upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia. Belanda udah berhasil bikin BFO. Dan yang berikutnya, Belanda sekali lagi, meskipun perundingan Renville menguntungkan mereka, tapi tetap saja mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mengakui lagi perundingan Renville dan mereka melakukan invasi ke ibu kota Republik Indonesia, yaitu ke Jogja pada tanggal 19 Desember 1948. Oke, hal ini nanti yang mengakibatkan wilayah Indonesia makin kecil lagi. Udah dari Renville udah kecil, diserang juga Jogjanya, ibu kota Indonesia diserang, dan wilayah Indonesia juga makin kecil. Para pemimpin juga banyak yang ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Nah, kita masuk lagi nih. Sekali lagi, Belanda melakukan hal yang sama, yaitu melakukan agresi militer. Kali ini adalah agresi militer yang kedua, yang mereka namai sebagai Operasi Krai atau Operasi Gagak pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Nah, jadi Belanda ini nggak kapok-kapok ya. Bahkan Jenderal Sudirman pernah berkata bahwa perundingan yang dilakukan oleh Belanda ini tidak lebih dari upaya mereka sebenarnya untuk menyusun kembali kekuatan mereka untuk kemudian menyerang. Jadi percuma yang namanya berunding dengan Belanda, karena Belanda akan selalu mengakhiri dan akan selalu membatalkan hasil perundingan tersebut. Nah, Operasi Krai ini dimulai dari tanggal 18 Desember, yaitu dengan pidato dari Dr. Bell. Dia melakukan pidato di kantor berita Antara dan dia mengatakan bahwa Renville sudah tidak ada lagi dan Belanda akan melakukan serangan terhadap ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta dan wilayah-wilayah lain. Nah, pada tanggal 19 Desember ini terjadi sebuah serangan besar di Bandar Udara Maguwo di Yogyakarta. Jadi ini adalah bandara yang istilahnya bandara internasionalnya yang ada di ibu kota Indonesia. Jadi ketika Bandara Maguwo ini dikuasai, maka para pemimpin kita ini tidak akan bisa pergi ke mana-mana. Dan ternyata serangan ke Bandar Udara Maguwo ini terjadi sangat mendadak dan para pimpinan Indonesia waktu itu tidak sempat untuk mengantisipasinya, sehingga jatuh banyak sekali korban. Dan dalam waktu beberapa menit saja, hanya disebutkan 20 menit saja, Bandar Udara Maguwo berhasil dikuasai oleh para tentara Belanda. Jatuh banyak sekali korban di pihak Indonesia dan di pihak Belanda tidak ada korban satupun. Nah, hal ini mengakibatkan pemerintah Republik langsung mengadakan sidang kabinet dadakan karena memang tiba-tiba Belanda melakukan serangan. Nah, di dalam sidang kabinet ini dibicarakan beberapa hal, di mana waktu itu pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pimpinan, yaitu presiden, wakil presiden, dengan para menteri memutuskan untuk tidak akan pergi kemana-mana. Mereka akan tetap tinggal di dalam kota. Alasan mereka untuk tidak pergi dari kota Yogyakarta adalah karena mereka menganggap
bahwa di wilayah dengan diamnya mereka di Yogyakarta, mereka akan sangat dekat dengan Komisi 3 Negara, di mana ini bisa menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Padahal di sisi lain sebenarnya Panglima Jenderal Sudirman dan juga Jenderal TB Simatupang ini sudah menyarankan agar Soekarno dan kawan-kawan ini ikut bergerilya bersama TKR. Tapi waktu itu akhirnya pemerintah memutuskan kita akan tetap tinggal di kota. Meskipun nanti akan tertangkap, tapi nanti kita kan akan menunggu nih reaksi dunia internasional terhadap Indonesia bakal kayak gimana. Nah, kemudian waktu itu sebelum Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain-lain itu ditangkap dan diasingkan, Soekarno telah mengirimkan surat kawat ke beberapa tempat untuk segera mendirikan pemerintahan darurat, karena secara de facto sebenarnya ketika ibu kota Indonesia diduduki, kemudian presiden wakil presidennya ditangkap, Indonesia sebenarnya sudah bisa dikatakan Indonesia itu udah nggak ada, karena udah nggak ada pemimpinnya lagi, ibu kotanya juga udah nggak ada. Makanya Soekarno mengirimkan surat kawat untuk segera mendirikan pemerintahan darurat. Kepada siapa Soekarno mengirimkan surat tersebut? Soekarno mengirimkan surat tersebut kepada Syafruddin Prawira Negara yang waktu itu sedang ada di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nah, ini orangnya. Soekarno waktu itu meminta kepada Syafruddin untuk mendirikan pemerintahan darurat. Ini sebagai pemerintahan yang menyambung nyawa lah istilahnya dari pemerintahan republik, karena memang jika pemerintahan ini tidak dilanjutkan oleh Syafruddin, maka Indonesia di dunia internasional dianggap sudah tidak ada dan cita-cita kemerdekaan itu akan berakhir di tahun 48 ini. Makanya waktu itu Soekarno minta tolong kepada Syafruddin untuk mendirikan sebuah pemerintahan darurat. Nah, untuk jaga-jaga nih, kalau nanti misalnya Bukit Tinggi juga jatuh ke tangan Belanda, Soekarno juga mengirimkan surat kawat juga ke New Delhi dan juga ke Amerika Serikat. Waktu itu di New Delhi ada Dr. Sudarsono dan juga A.A. Maramis, di New York ada L.N. Palar. Nah, Soekarno waktu itu minta jika pemerintahan darurat yang ada di Bukit Tinggi juga jatuh ke tangan Belanda, maka pemerintahan di luar negara kita lah yang akan menggantikan pemerintahan republik, atau disebutnya Exile Government of Republic Indonesia. Ini untuk mempertahankan eksistensi kita ya. Nah, di sisi lain, para tentara kita akhirnya memutuskan untuk melakukan gerilya. Nah, ini adalah peta gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman ya. Jadi Jenderal Sudirman dalam keadaannya yang sakit, dia keluar dari wilayah kota Yogyakarta, kemudian melakukan gerilya di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Karena pihak militer ini menganggap kita harus bergerilya, tidak ada cara lain karena kekuatan kita sudah sangat melemah waktu itu. Nah, pada tanggal 22 Desember, akhirnya para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan para menteri itu diasingkan. Soekarno bersama Syahrir dan lain-lain itu diasingkan ke Brastagi di Sumatera Utara. Muhammad Hatta waktu itu diasingkan ke wilayah Pulau Bangka. Nah, secara tidak langsung pemerintahan Indonesia udah nggak ada. Yang tersisa hanya Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Nah, pada tanggal 28 Januari 1949, akhirnya hal yang ditunggu oleh Indonesia yaitu PBB ini kembali mengeluarkan sebuah resolusi. Nah, resolusinya itu disebut resolusi nomor 67, di mana di dalam resolusi yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 1949 ini, untuk pertama kalinya PBB menyebutkan wilayah Indonesia itu bukan Netherlands ini, tapi sudah menyebut kata Indonesia. Bahkan di sini PBB memerintahkan kepada Belanda untuk menghentikan kontak tembak-menembak dan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, ini adalah salah satu kabar bahagia bagi Republik Indonesia. Nah, tapi pada tanggal 1 Maret 1949, sebelum PBB memerintahkan setelah PBB memerintahkan untuk menghentikan kontak tembak-menembak dan Belanda untuk mengakui Indonesia, pada tanggal 1 Maret terjadi yang namanya serangan umum 1 Maret yang waktu itu operasinya dipimpin oleh Kolonel Soeharto untuk kembali menguasai kota Yogyakarta. Jadi waktu itu
Yogyakarta kan dikuasai oleh Belanda selama beberapa bulan. Nah, waktu itu pada tanggal 1 Maret akhirnya diputuskan akan dilakukan sebuah operasi di mana Indonesia akan melakukan serangan umum ke Yogyakarta untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa militer Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan. Nah, hal itu juga diharapkan bisa menjadi daya tawar bagi Indonesia di dunia internasional. Tapi ada satu kisah lucu dalam serangan umum ini, di mana ada seorang yang namanya Komarudin, dia seorang pimpinan militer di Yogyakarta. Waktu itu setelah rapat para pimpinan untuk menyerang ke Yogyakarta diputuskan 1 Maret, tapi ternyata dia salah lihat tanggal. Jadi 1 hari sebelum 1 Maret dia malah melakukan serangan, dan itu konyol gitu. Bahkan Belanda menganggap, oh ini yang dianggap sebagai serangan umum, ternyata serangannya hanya melibatkan beberapa ratus orang saja gitu. Nah, Belanda merasa tertipu, ternyata pas 1 Maretnya disangka sama Belanda nggak akan ada serangan, ternyata 1 Maretnya lah yang benar-benar merupakan serangan yang paling mantap dari Indonesia, dan dalam waktu 6 jam Indonesia berhasil menguasai kembali Yogyakarta. Oke, itu serangan kejutan. Oke, sampai sini dulu ya. Kita akan lanjut mengenai perundingan Romroyen itu di minggu depan. Oke, terima kasih.